it. And my bones telling me it's right. It's so different. But when Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang dan selamat datang kembali di podcastnya Bawaslu Kota Kediri, Ngopi Asik Season 2, ngolah pikir asik seputar ilmu kepemiluan bersama Bawaslu Kota Kediri. Oke, seperti biasa, kita nggak mau nih bahas pemilu dengan wajah yang tegang, karena demokrasi itu serius, tapi kita bisa bahas dengan tetap santai sambil ngopi dan sambil cangkruan. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari sahabat penyelenggara pemilu, yaitu KPU Kota Kediri. Telah hadir bersama kita Bapak Imam Murofik, anggota KPU Kota Kediri Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat datang Pak Imam di podcastnya Bawaslu Kota Kediri. Kabar baik ya Bapak? Baik, Mungkin bisa menyapa sahabat Bawaslu yang ada di seluruh Indonesia. selamat siang. Salam dari KPU Kota Kediri untuk seluruh Sahabat Bawaslu Pak sahabat namanya. Bawaslu. Iya. Ya, Baik, terima kasih. Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir dalam podcast kita kali ini. Kemudian langsung saja Pak, kita membahas terkait tema yang sangat menarik nih hari ini, yaitu strategi melawan hoax untuk menjaga demokrasi yang ada di Indonesia. Baik Bapak, Pak Imam sebagai anggota KPU, khususnya di Divisi Hukum dan Pengawasan, melihat fenomena hoax yang ada di Indonesia, terlebih dalam tahapan pemilu maupun pilkada, sebenarnya seberapa besar dampak terhadap kualitas demokrasi itu, Pak? ya. eh, Fenomena hoax ini hampir selalu muncul di setiap menjelang pemilihan ya, Iya, dan benar. terutama bahkan eh, bisa di setiap tahap pemilu, Iya, mulai benar, dari Pak. tahapan Mhm, pemutakhiran data pemilih, mhm. pencalonan, kampanye, hingga sampai penghitungan suara. KPU Kota Kediri melihat hoax sebagai ancaman yang serius ya bagi kualitas demokrasi karena eh, informasi palsu bisa mempengaruhi persepsi publik, memicu kecurigaan dan menurunkan kepercayaan terhadap proses pemilu. Jika tidak diluruskan, hoax dapat membuat masyarakat ragu Benar. pada hasil pemilu dan merusak eh, semangat partisipasinya. Lebih ke partisipasi masyarakatnya berkurang gitu ya, Pak, ya, kalau ada hoax itu. Oke, kemudian kalau, menurut Bapak ini bentuk hoax yang sering muncul saat tahapan itu seperti apa, Pak? Hoax yang sering muncul itu biasanya eh, tuduhan KPU berpihak pada salah satu peserta misalnya, Mhm. juga informasi palsu tentang penghitungan suara terkait dengan potongan video atau foto yang tidak benar mengenai Mhm. proses pemilihan. Berarti bentuk konkretnya seperti itu kurang Ya, lebih ya, Pak, ya? Kemudian, sejauh mana bisa mempengaruhi tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan proses demokrasi itu sendiri kalau adanya hoax, Pak? eh, hoax dapat menurunkan kepercayaan publik dengan menciptakan persepsi bahwa pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Tidak adil. Dalam teori demokrasi kita tahu bahwa kepercayaan publik itu adalah modal utama Utama, ya, iya baik, benar benar, modal Pak. utama. Jadi ketika kepercayaan ini terkikis, masyarakat menjadi apatis, enggan berpartisipasi, bahkan menolak hasil pemilu, sehingga Mhm. legitimasi hasil pemilihan itu menjadi lemah, meskipun bahkan prosesnya sudah benar menurut aturan. Aturan, Iya. iya, tetap ada melenceng-melencengnya gitu ya, Pak, ya. Kemudian kalau melihat hoax yang terjadi, mungkin ada langkah konkret dari KPU Kota Kediri, Pak, untuk mencegah dan menangkal adanya penyebaran hoax itu? KPU Kota Kediri eh, secara aktif melakukan
publikasi informasi melalui website, itu punya Hmm. website sendiri dan juga apa, media sosial. Kemudian edukasi pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kemudian kalau dirasa ada sesuatu yang mungkin kurang benar atau bagaimana, kita bisa melakukan klarifikasi secara cepat Oh, ada klarifikasi atas cepat ya berita Pak yang ya? Oh beredar, ya. gitu, ya ya ya. Ya. Kemudian ada juga apa kerjasama dengan media dan stakeholder untuk menyebarkan informasi yang benar gitu. Oh gitu. Itu kan sudah dari segi KPU-nya ya, Pak. Kalau saya pengen tahunya itu sinergitas yang sekarang antara KPU dengan Bawaslu dalam menghadapi serta meluruskan informasi yang mungkin bisa menyesatkan di kalangan masyarakat. Itu gimana, Pak, sinergitasnya? Iya, dalam sistem kepemiluan KPU dan Bawaslu ini adalah pilar utama ya. Ya, benar. Jadi kalau KPU bertanggung jawab pada aspek teknis dan administrasi, Bawaslu bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Hukum. Dalam menghadapi hoak ini, sinergi ini terwujud melalui pertukaran data, kemudian klarifikasi bersama, dan jika diperlukan penindakan terhadap penyebaran informasi yang melanggar hukum. Sinergi ini penting untuk menjaga integritas pemilu tentunya ya. Iya. Oke, oke. Berarti akurasi data kayak gitu ya, Pak, kurang lebih sinergitasnya. Iya. Kemudian kalau mm, langkah yang bisa dilakukan masyarakat ketika menerima informasi pemilu yang diragukan kebenarannya, itu bisa dilakukan apa Pak oleh masyarakat? Misalnya hal-hal kecil atau gimana gitu? Masyarakat idealnya menerapkan prinsip literasi digital ya. Oh ya, sekarang era digitalisasi ya Pak Iya, ya. yaitu tidak langsung percaya pada berita yang beredar. Jadi langkah yang dapat dilakukan adalah memeriksa sumber, membandingkan dengan informasi resmi dari KPU dan Bawaslu tentunya, serta memastikan konteksnya benar. Sikap kritis ini merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dalam menjaga kualitas demokrasi. Lebih ke sinkronisasi informasi antara penyelenggara pemilu berarti Pak ya? Iya. Untuk mencegah adanya hoax itu di kalangan masyarakat gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya Pak, saya pengen tahu pesan KPU Kota Kediri kepada masyarakat, khususnya untuk generasi muda agar lebih bijak lagi bermedia sosial demi menjaga demokrasi yang sehat. Gimana Pak? Pak Ya, mungkin? generasi muda adalah pengguna media sosial terbesar sekaligus penentu masa depan demokrasi. KPU Kota Kediri mengajak anak muda, generasi muda untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Kemudian gunakan media sosial sebagai sarana edukasi dan partisipasi positif, bukan sebagai penyebar bukan sebagai penyebar kebencian dan kebohongan. Sarah ya. Dengan begitu, kita bersama-sama bisa menjaga demokrasi yang sehat, jujur, dan bermartabat. Oke Bapak, sebelum kita menutup sesi pada hari ini, saya mungkin ingin bertanya sedikit dan bisa dijadikan sebagai closing statement pada hari ini terkait demokrasi yang sehat di era digital. Menurut Bapak seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, eh, demokrasi yang sehat di Di era era digital. digital Iya. ini adalah partisipasi publik kekinian yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi pemerintah, menggabungkan
kebebasan berekspresi di media sosial dengan Mhm. literasi digital. Mhm. Guna melawan hoak tentunya, seperti Iya, bahasan kita pada siang hari ini. strategi melawan hoaks tadi ya, Pak, Ya, ya. Baik. Baik sahabat Bawaslu, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa melawan hoaks bukan cuma soal teknologi, tapi soal kesadaran, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama. Karena demokrasi itu dibangun dengan kepercayaan, dan kepercayaan itu lahir dari informasi yang benar. Terima kasih kepada Bapak Imam Murofik atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. sama-sama. Semoga kolaborasi dan sinergitas KPU dan Bawaslu Kota Kediri khususnya terus terjaga demi demokrasi yang lebih berkualitas. Dan untuk sahabat Bawaslu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa follow, like, dan share podcast ini agar semakin banyak yang melek kepemiluan. Saya Ika pamit undur diri, bersama rakyat, awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like it with you.